Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu wa basiran wa naziran. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kita akan belajar pendidikan agama Islam dan juga budi pekerti di pelajaran ketiga, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada kali ini, terlebih baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di setiap pelajaran atau materi yang kita memulai dengan doa, maka mudah-mudahan dan insya Allah memberkahi segala pelajaran yang kita dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Karena setiap kita belajar sesuatu pelajaran, apabila kita mengawali dengan doa, insya Allah pelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang kita masuk kepada materi, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat. Di sini diawali dengan kata semangat. Karena proses pembelajaran kita pada saat ini di masa yang sangat sulit dengan cara online, jadi di sini dibuat untuk semangat. Perhatikanlah wahai anak-anak, lingkungan di sekitar kita. Coba kita lihat lingkungan di sekitar kita, ada pohon, ada batu, ada tanah, ada air. Semua itu anak-anak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan dunia dan seisinya. Allah menciptakan alam semesta kita ini. Allah juga menciptakan rumput yang ada di tanah. Semuanya yang ada di bumi kita ini itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak sekalian, maksud dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, iman merupakan sesuatu kepercayaan. Sesuatu kepercayaan yaitu kita meyakini bahwa Allah itu ada, anak-anak. Karena kita dapat melihat, segala sesuatu yang ada di bumi ini, batu, tanah, udara, air, itu ialah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua yang berkaitan dengan bumi ini ialah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat melihat kan pada contohnya seperti yang di atas ini. Tanah, batu, udara, dan air semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebaiknya atau sepantasnya kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beriman itu merupakan suatu keyakinan kita ada pada keadaan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, itulah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masih pembukaan. Nanti kita akan belajar lagi kepada materi yang sebenarnya. Sebelum kita belajar kepada materi yang Allah itu bersifat wujud dan juga Allah itu bersifat esa, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu bersama-sama. Oke anak-anak, ikuti instruksinya ya, ikuti instrumen musiknya dan bernyanyilah sesuka hati kalian. Ikuti instrumennya ya. Oke.
Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Diulangi lagunya ya, biar semangat. Dalam belajar itu kita harus semangat. Oke anak-anak, setelah kita penyanyi tadi dan kita setelah membahas sedikit tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sekarang yuk kita memahami. Di sini yang A, Allah itu ada, al-wujud. Allah itu ada dan bersifat al-wujud. Wujud itu artinya ada. Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah. Islam itu mengajarkan menyembah kepada Allah. Allah adalah Tuhan satu-satunya. Allah menciptakan alam seisinya. Allah disebut Khalik. Khalik itu apa anak-anak? Khalik itu artinya sang pencipta. Ciptaan Allah itu disebut makhluk. Dan kita ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan alam semesta dan seisinya, Allah yang mengatur kehidupan kita. Semua yang diatur oleh Allah terhadap makhluknya itu merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Islam harus meyakini adanya Allah, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang memberi rezeki semua makhluk. Makhluk yang dimaksud di sini siapa? Makhluk yang dimaksud di sini adalah kita, hewan, pohon. Semua yang dimaksud dengan makhluk itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur kehidupan kita di dunia. Makanya Allah itu merupakan Tuhan satu-satunya yang ada di dunia ini. Makanya ada sifat Allah yaitu wujud. Artinya Allah itu ada. Dan kita harus meyakini bahwa Allah itu ada. Oke. Itu pengertian dari Allah itu bersifat al-wujud. Dan yang B, kita lihat anak-anak, Allah itu Esa al-Ahad. Allah itu Esa al-Ahad. Allah adalah penguasa alam semesta anak-anak. Umat Islam hanya menyembah Allah karena Allah Tuhan satu-satunya. Seperti dalam lafal syahadat, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Tuhan tidak mungkin ada dua atau lebih. Jika Tuhan ada dua atau lebih, masing-masing akan berbuat sesukanya. Masing-masing akan saling menguasai. Dunia akan terjadi kekacauan. Hidup tidak akan menjadi tenang. Allah memiliki Asmaul Husna Al-Ahad. Al-Ahad artinya Maha Esa. Allah Maha Esa, Allah hanya ada satu. Allah tidak berputra, Allah juga tidak punya ibu dan bapak. Di penjelasan ini, Al-Ahad itu merupakan Asmaul Husna Allah atau nama-nama Allah. Asmaul Husna ada 99. Jadi di sini anak-anak seperti surah Al-Ikhlas. Nah, mungkin anak-anak semuanya hafal. Nah, inilah yang dimaksud itu. Allah tidak berputra, Allah juga tidak punya ibu dan bapak. Allah itu artinya ialah Allah itu Esa. Allah itu ada, Allah itu Esa. Karena kita melihat semua ciptaan Allah ini tak ada satu pun tandingannya. Nah, itulah pembahasan kita. Nah, dari situ anak-anak sekalian harus rajin membaca dan juga memahami. Semoga apa-apa yang disampaikan di dalam materi ini sesuai dengan penjelasan tadi. Jangan lupa ya untuk mengulangi video ini, untuk mendengarkan penjelasannya. Dan rajin-rajinlah untuk membaca. Alhamdulillah pelajaran kita telah selesai. Jangan lupa ya selalu ulangi pelajaranmu dan rajin membaca. Semoga pelajaran ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.